Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga anak-anak diberikan kemudahan dalam pembelajaran hari ini. Ya. Mohon kesediaannya untuk Jihan memimpin doa. Mari teman-teman sebelum kita belajar akan ini kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Allahumma aghfirna bil ilmi wa aqrimna bil taqwa wa zammilna bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, terima kasih Jihan sudah memimpin doa. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak mohon semuanya berdiri. Ayo. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sanalah aku berdiri dari baju biruku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidupkan tanahku, hidupkan negeriku, bangunkan semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Terima kasih, silakan duduk kembali lagi anak-anak. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Bapak mau nanya dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Masuk semua? Ya, alhamdulillah kalau masuk semua ya anak-anak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran ya, kita melakukan dulu ice breaking atau anak-anak melakukan ya tepuk semangat. Bisa? Oke ya, siap. Ayo. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Langsung saja Bapak akan memulai pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum Bapak
memulai pembelajaran untuk materi hari ini, ya Bapak akan mereview atau mengulang kembali materi kita hari Selasa minggu yang lalu tentang materi berpikir komputasional, ya. Sekarang Bapak mau nanya, anak-anak ada yang tahu apa itu contoh dari berpikir komputasional? Ayo, ada yang tahu? Ayo, yang kelompok 1. Ayo, apa? Ya, benar. Dekomposisi. Oke ya, kasih tepuk tangan. Oke. Ya. Yang kelompok kedua. Apa? Pengenalan pola. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan lagi. Oke. Yang kelompok ketiga. Apa? Apa? Abstraksi. Oke, benar. Ya, tepuk tangan. Kelompok keempat apa? Algoritma. Oke, baik ya. Tepuk tangan. Oke. Berarti anak-anak sudah memahami atau sudah mengerti ya apa itu materi kita minggu yang lalu tentang berpikir komputasional ya, atau ya memecahkan masalah kecil menjadi ya masalah besar. Oke, baik anak-anak, untuk hari ini ya kita materinya masuk materi yang baru. Ya, materi yang baru itu tentang konsep dasar kecerdasan artifisial AI dalam pembelajaran PJOK kelas 5 SD. Ya. Oke, yang pertama, apa itu kecerdasan artifisial atau AI? Nah, AI yaitu otak buatan yang cerdas. AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin untuk berpikir dan belajar layaknya manusia. Ini berarti mereka bisa melakukan hal-hal yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Ya, jadi di zaman sekarang ini ya, apalagi zaman sudah canggih ya, pasti AI lebih pintar ya, atau dia sudah bisa membantu pekerjaan-pekerjaan manusia ya dalam mencari soal ataupun jawaban-jawaban, baik itu kalian soal-soal yang diberikan oleh bapak atau ibu guru kalian di kelas. Nah, kalian bisa menggunakannya dengan AI, yaitu contoh AI ya, jadi dia lebih cerdas dibandingkan manusia. Nah, contohnya bayangkan AI seperti asisten pintar yang bisa mengenali wajah di foto, menjawab pertanyaan sulit, atau bahkan membantu kita belajar hal baru dengan cara yang lebih mudah dan menyenangkan. Nah, apalagi kalau kalian punya HP nih, punya HP ya, pastikan di setiap HP itu kan pasti punya fitur untuk mengenali wajah kan. Nah, jadi ketahuan nih kalau misalkan HP-nya itu punya pemiliknya atau enggak. Nah, bisa dilacak atau bisa dideteksi dengan melihat ya fitur wajah. Bener gini, HP-nya itu misalkan punya si Rafa. Nah, kalau misalkan bener punya Rafa, terus yang punyanya Rafa bisa kebuka. Tapi kalau misalkan ada yang menemukan HP-nya Rafa, terus tiba-tiba iseng nih mau buka, ternyata sama AI handphonenya dilacak, berarti bukan punya maksudnya bukan punya orang lain tapi punya Rafa ya anak-anak. Oke, selanjutnya
Mengapa AI penting untuk pendidikan? Nah, di sini ada 3 ya anak-anak ya. Yang pertama, pembelajaran yang menarik. AI membuat proses belajar menjadi lebih interaktif dan personal, menyesuaikan dengan gaya dan kecepatan belajar setiap siswa. Yang kedua, sesuai kebutuhan individu. Setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan AI mampu menyediakan materi serta pendekatan yang paling cocok untuk mereka. Ya pasti kan setiap anak pasti memiliki ya tugasnya masing-masing. Ada yang misalkan dikasih tugasnya oleh bapak atau ibu guru, tugasnya mengerjakan soal pelajaran, misalkan soal MTK nih, kamu misalkan susah nih cara mengerjakannya atau kamu belum paham, nah kamu bisa ya mencari jawabannya atau dengan membantunya menggunakan AI. Jadi biar pekerjaan kamu itu menjadi lebih mudah dalam mengerjakan. Nah, terus yang ketiga, membantu peran guru. AI bisa memberikan penjelasan yang mudah dicerna dan menjadi alat bantu yang efektif bagi guru dalam menyampaikan materi. Nah, jadi selain juga untuk menyelesaikan masalah oleh siswa, ada juga untuk menyelesaikan masalah pembelajaran oleh guru juga. Jadi kalau guru juga bisa mencari bahan-bahan atau materi yang bisa ya untuk memberikan materi yang mudah dan menyenangkan bagi siswa-siswanya. Jadi biar pembelajarannya itu lebih mudah dan gampang untuk dipelajari. Nah, oke. Selanjutnya, hubungan AI dengan materi PJOK. Nah, anak-anak ada yang tahu nih contoh gambarnya gambar apa? Apa? Ya, gerakan baling-baling ya, yang ada gerakan di senam lantai. Nah, jadi ini dengan menggunakan aplikasi AI, jadi bisa menganalisis nih kira-kira yang ada di gambar ini dia gerakannya itu gerakan baling-balingnya bener gak, baik dari sikap berdiri, terus dari posisi tubuhnya dalam melakukan gerakan baling-baling ya, apakah posisinya pandangannya ke depan atau nunduk ke bawah, terus posisi tubuh, sikap tangannya ya, apakah sudah benar atau masih ada yang salah. Nah, jadi dengan menggunakan ya aplikasi AI, jadi bisa dibenerin tingkat kesalahan gerakannya itu dalam melakukan gerakan baling-baling di bagian mananya ya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, manfaat AI dalam pembelajaran PJOK kelas 5 SD. Nah, di sini ada 4 ya anak-anak ya. Yang pertama, pemahaman visual. AI menyediakan visualisasi gerakan olahraga yang detail dan interaktif, memudahkan siswa memahami teknik yang benar. Nah, yang tadi yang contoh dari gerakan yang baling-baling atau gerakan senam lantai, jadi dengan menggunakan aplikasi AI jadi bisa ya memudahkan atau ya mencari gerakan yang salah itu dengan memperbaiki teknik yang benar atau dengan menggunakan AI. Terus yang kedua, nah, meningkatkan keterlibatan. Pembelajaran menjadi lebih menarik dan memotivasi siswa untuk aktif bergerak dan berpartisipasi ya. Nah, jadi setelah sudah melihat ya dari teknik gerakan baling-baling senam lantainya, nah
nanti seorang siswa itu dia bisa mempraktekannya atau melakukannya dengan benar, ya, cara melakukan gerakan baling. Nah, oke, terus latihan personalisasi, memberikan rekomendasi latihan yang sesuai dengan tingkat kemampuan dan perkembangan fisik masing-masing siswa, ya. Jadi setiap siswa ya pasti memiliki ya tingkat kemampuan atau perkembangan fisik yang beda-beda. Jadi ada yang bisa siswanya yang langsung dikasih contoh sekali nih gerakan baling-baling, nah dia bisa melakukannya. Tapi ada juga siswa yang perlu atau pemahaman ya dalam melakukan gerakan baling-baling, ya. Jadi harus perlu dibantu ya oleh gurunya biar bisa melakukan gerakan baling-baling. Oke, yang keempat, evaluasi mudah, mempermudah guru dalam memantau dan mengevaluasi perkembangan motorik siswa secara objektif dan sistematis. Nah, yang tadi Pak Emin bilang tuh, setelah udah diberi contoh atau sudah mengenali dari masing-masing gerakan, ya, nah akan mempermudah motorik dari semua siswa yang tadinya dia tidak bisa melakukan gerakan baling-baling dengan bantuan atau motorik guru, maka siswa tersebut akan lebih mudah dalam melakukan gerakan baling-baling, ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran PJOK dengan dukungan AI. Nah, yang pertama itu mengenal teknik dasar. Siswa dapat mengenal dan memahami teknik dasar berbagai cabang olahraga dengan dukungan teknologi yang inovatif. Ya. Nah, jadi setiap anak pasti memiliki ya cabang olahraganya, kesukaannya masing-masing. Ada yang sukanya sepak bola, ada yang sukanya berlari, ada yang sukanya bermain voli atau bermain basket. Jadi beda-beda ya, setiap anak pasti memiliki jenis olahraganya atau cabang olahraganya. Oke, yang kedua, meningkatkan motivasi, menumbuhkan semangat dan minat yang lebih tinggi pada siswa untuk berolahraga dan menjaga kebugarannya. Nah, jadi setiap anak kalau dia misalkan udah suka ataupun hobi, pasti dia akan dengan sungguh-sungguh melakukannya gerakan cabang olahraga ya. Yang sukanya tadi bola, dia akan mempelajari nih gerakan bolanya itu dari gerakan teknik dasar yang mudah ya. Lalu tadi yang sukanya voli ya akan mempelajari gerakan teknik dasar voli ya. Sama juga dengan basket, berlari ataupun yang lain, cabang yang lain. Oke, yang ketiga, pengembangan motorik, mengembangkan kemampuan motorik kasar dan halus serta meningkatkan kesadaran tubuh secara lebih optimal dan efektif. Nah, jadi kalian juga bisa melatih ya motorik halus dan motorik kasar. Jadi ya akan kelihatan nih ya mana yang siswa dia rajin atau dia mempelajari cabang olahraga, misalkan sepak bola nih. Nah, kalau dia sering melakukan latihannya tiap hari atau berulang-ulang, maka akan ya memperbaiki motorik, baik itu motorik halus ataupun motorik kasar ya. Nah, jadi kalau dia melakukannya dengan berulang-ulang lalu tiap hari, nanti dia akan bisa melakukannya. Contohnya kalau di dalam materi sepak bola, kita ambil materinya itu materi ya dribble ya. Nah, dribble yang tadinya dia tidak bisa melakukan materi dribble, nah dengan dia latihan tiap hari atau dia melakukan berulang-ulang ya pasti dia akan bisa melakukannya. Dan juga
ya, memperbaiki motorik halus dan juga motorik kasar. Yang keempat, literasi digital ya, membiasakan siswa menggunakan teknologi untuk tujuan pembelajaran yang positif dan membangun. Nah, jadi kalian kalau menggunakan aplikasi AI ya, jadi kalian harus gunakannya itu untuk yang positif. Jadi untuk pembelajaran, jangan kalian menggunakan ya aplikasi AI-nya atau teknologi digitalnya menggunakan yang hal-hal negatif ya, atau kalian menggunakannya itu dengan ya membohongi teman ya, atau kamu ya melakukan ya ya menipu teman ya, jangan. Jadi harus gunakannya dengan hal-hal yang positif dan juga membangun antar sesama teman. Oke. Nah, selanjutnya contoh penerapan AI dalam pembelajaran PJOK. Nah, di sini ada 3 anak-anak. Yang pertama, video interaktif. Video yang menunjukkan demonstrasi gerakan olahraga yang benar, dilengkapi dengan fitur interaktif untuk latihan. Yang kedua, aplikasi umpan balik. Aplikasi pintar yang memberikan koreksi atau pujian otomatis saat siswa melakukan gerakan latihan. Yang ketiga, permainan edukatif. Nah, atau permainan pendidikan ya, game berbasis AI yang dirancang khusus untuk melatih koordinasi, keseimbangan, dan refleks siswa dengan cara menyenangkan. Nah, baik anak-anak, selanjutnya Pak Yamin ya, ada permainan ya. Permainannya itu tentang materi kita yang berhubungan dengan kecerdasan artifisial ya. Jadi Bapak ya akan bikin 4 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, nanti dari masing-masing kelompok ya, kalian akan Bapak berikan 10 soal untuk menjawab soal. Jadi masing-masing kelompok nanti akan Bapak kasih waktu 5 menit ya, 5 menit. Kira-kira dari masing-masing kelompok ini, kelompok 1, 2, 3, 4 ya, ada berapa kalian bisa menjawab soal yang berkaitan dengan kecerdasan artifisial ya. Paham? Paham nggak? Ya. Oke ya, kalau begitu kita langsung saja mulai ya anak-anak ya. Ya, Bapak mohon maju untuk kelompok 1. Ayo semuanya maju ke depan. Anak yang lainnya perhatikan ya. Untuk kelompok 2, 3, 4, nah ini kelompok 1 dia maju ke depan. Nah, dia akan menjawab soal atau pertanyaan dalam bentuk permainan tentang materi kecerdasan artifisial ya. Oke. Kalau begitu yang kelompok 1 semuanya balik kanan. Hap. Nah, oke. Ya, siap untuk menjawab soal-soal dalam bentuk permainan? Siap. Siap? Siap. Ya, oke. Ya, oke. Bapak akan kasih waktu kalian 5 menit ya, 5 menit dalam menjawab soal kuis ya. Oke, perhatikan soalnya. Oke, siapa yang mau baca? Apa mau baca bareng-bareng? Bareng-bareng ya. Oke, ayo baca bareng-bareng. Soal nomor 1. 1 apa jawabannya? Smartwatch atau fitness tracker ya. Oke, kita cek nih kira-kira kelompok 1 untuk soal nomor 1
jawabannya dia B nih. Kira-kira benar apa salah? Kita cek ya. Oke, benar. Dia boleh kasih tepuk tangan. Oke, kelompok 1 benar. Ya, siap. Soal nomor kedua. Ya, apa? D, kelincahan. Oke, kita cek nih. Soal nomor kedua dari kelompok 1 jawabannya D ya. Kelincahan. Kita cek. Oke, betul. Tepuk tangan. Ya, bagus. Soal nomor ketiga. Apa? C. C, kelenturan atau fleksibilitas. Kita cek nih. Kelompok 1 jawaban nomor 3. Oke, betul. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya soal nomor keempat. Apa? A, soal nomor 4. Menghitung kecepatan kamu mengubah arah secara mendadak. Kita cek nih, kira-kira jawabannya benar apa salah. Soal nomor 4. Salah. Ya, nomor 4 itu jawabannya apa? Yang B. Menganalisis denyut jantung kamu dan menyarankan peningkatan durasi lari secara bertahap. Oke. Soal nomor kelima. A. Tidur yang baik sangat penting untuk pemulihan energi dan perbaikan otot secara berolahraga. Kita cek nih. Kira-kira kelompok 1 soal nomor 5 jawabannya A, benar apa salah? Oke, betul. Ya, tepuk tangan. Bagus. Ayo. 1 menit lagi. Soal nomor 6. Apa? A. Kita cek soal nomor ke-6 A ya, reaksi. Oke, betul. Ya, kasih tepuk tangan. Apa ya soal nomor ke-7? Apa? C. Kecepatan reaksi. Kita cek. Salah. Ini yang D. Daya tahan kardiovaskuler. Ayo. Soal nomor 8. Apa? A. Oke, kita cek soal nomor 8. Salah. Nih, D. Komposisi tubuh atau body. Soal nomor 9. D. Oke, kita cek. Salah. Nih, A. Kekuatan otot perut. Nih, satu lagi. D. Peregangan otot kaki selama 30 menit. Kita cek soal nomor 10. Salah. Ya, lari zigzag. Oke, kita cek nih. Ya, nah berarti kelompok ke-1 ya hanya bisa berhasil menjawab dari 10 soal, atau berarti hanya bisa menjawab 5. Oke, nggak apa-apa. Ya, kasih tepuk tangan. Kelompok 1. Oke, silakan duduk lagi. Oke, yang kelompok kedua. Oke, ayo anak-anak maju. Waktunya 5 menit. 5 menit dari sekarang. B. Nomor 1 B. Smartwatch atau fitness tracker. Kita cek jawabannya. Oke, betul. Soal nomor 1. Lanjut soal nomor kedua. D. Kelincahan soal nomor kedua. Lihat tepuk tangan. Soal nomor ketiga. Apa? C. Kelenturan atau fleksibilitas. Kita cek. Oke, betul. Bagus. Ya, tepuk tangan. Soal nomor keempat. Menganalisis denyut jantung kamu dan menyarankan peningkatan durasi lari secara bertahap. Kita cek nih. Soal nomor keempat jawabannya B ya. Oke, betul. Ya. Selanjutnya soal nomor kelima. Apa? A.
Tidur yang baik sangat penting untuk pemulihan energi dan perbaikan otot setelah berolahraga. Kita cek nih jawabannya. Oke, betul. Soal nomor kelima. Soal keenam. Soal nomor keenam apa jawabannya? A. Reaksi. Kita cek. Oke, betul ya. Ketujuh. Apa? Apa? C-nya D. Oke, betul. Ya, bagus. Nomor ke-8. E. Komposisi tubuh atau body composition ya. Kita cek. Oke, benar. Soal nomor ke-9. A. Kita cek nih. Soal nomor 9. Dari kelompok kedua jawabannya A, kekuatan otot perut. Kita cek. Oke, betul. Ya. Satu soal lagi. Apa? A. Kita cek soal nomor 10 jawabannya A. Lari zigzag atau lari melewati kon secara cepat. Kita cek. Oke, benar. Kita cek nih. Kira-kira kelompok kedua. Ya, skornya 10 dari 10 pertanyaan. Oke, tepuk tangan. Berarti bagus ya kelompok kedua. Selanjutnya kelompok ketiga. Oke, maju. Siap nih kelompok ketiga? Ya, waktunya 5 menit dalam menjawab soal. Ada 10 soal ya. Dimulai dari sekarang. B. Ya, kita cek. Soal nomor 1 jawabannya B ya. Smart watch atau fitness tracker. Oke, benar. Ya. Soal nomor kedua. D. Kelincahan. Kita cek soal nomor kedua. Jawaban dari kelompok 3 D ya, kelincahan. Oke, betul. Ya. Soal nomor ketiga. C. Kelenturan fleksibilitas. Kita cek. Oke, benar. Ya, bagus. Soal nomor keempat. Apa? C. Menganalisis denyut jantung kamu dan menyarankan peningkatan durasi lari secara bertahap. Kita cek. Oke, benar. Ya. Soal nomor kelima. Apa? Nomor kelima A. Tidur yang baik sangat penting untuk pemulihan energi dan perbaikan otot setelah berolahraga. Kita cek. Ya, soal nomor kelima jawabannya A dari kelompok 3. Oke, betul. Ya. Soal keenam. A. Reaksi ya, kita cek. Oke, betul. Soal ketujuh. D. Daya tahan kardiovaskular. Kita cek. Jawaban dari kelompok ketiga. Oke, betul. Ya. Soal ke-8. D. Komposisi tubuh atau body composition ya. Oke, benar. Soal ke-9. A. Kekuatan otot perut. Kita cek soal nomor 9. Oke, benar. Soal terakhir ke-10. A. Kita cek soal ya, jawaban nomor 10 tadi A ya. Iya, Pak. Lari zigzag atau lari melewati kon secara cepat. Oke, benar. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Dari 10 soal jawabannya benar semua. Selanjutnya kelompok keempat. Oke, maju. Oke, kelompok keempat ada 10 soal, waktunya 5 menit. Udah siap kelompok keempat dalam menjawab soal? Sudah? Ya, oke, siap. Soal akan Bapak berikan dalam bentuk kuis ya. Selamat menjawab. A. B.
smartwatch atau fitness tracker? Kita cek jawabannya soal nomor 1. Oke, benar. Ya, bagus. Soal nomor kedua. D. Kelincahan. Kita cek soal nomor kedua, D kelincahan. Kira-kira jawabannya benar gak? Oke, benar. Bagus. Soal nomor ketiga. C. Kelenturan atau fleksibilitas. Kita cek soal nomor ketiga. Ya, benar. Bagus. Nomor keempat. B. Menganalisis denyut jantung kamu dan menyarankan peningkatan durasi lari secara bertahap. Kita cek. Ya, benar. Soal nomor keempat. Soal nomor kelima. A. Oke, kita cek jawaban soal nomor 5. Jawab yang A ya. Oke, Bang. Bagus, betul. Nomor keenam. A. Reaksi. Kita cek jawaban dari kelompok keempat. Soal nomor ke-6 jawabannya A ya, reaksi. Oke, betul. Bagus. Soal ke-7 apa? D. Daya tahan kardiovaskular. Kita cek soal jawaban nomor 7. Oke, benar. Pinter. Nomor 8. Kita cek. Ya, benar. Ya. Soal nomor ke-9. Nomor 9 jawabannya A ya, kekuatan otot perut. Apakah benar atau salah? Oke, betul. Bagus. Satu soal terakhir. Cek. Soal nomor 10 jawabannya A dari kelompok 4. Apakah benar atau salah? Kita cek. Oke. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ya, betul. Kelompok keempat ya berhasil menjawab semua pertanyaan. Baik anak-anak ya, tadi kalian sudah Bapak berikan ya permainan kuis ya secara berkelompok. Tadi Bapak udah lihat ya dari kelompok 1, 2, 3, keempat. Berarti ya kelompok ketiga ya. Waktunya 3 menit 22 detik ya. Ya, berarti kelompok kedua berarti 3 menit 56 detik. Untuk kelompok ketiga. Oke, tepuk tangan. Ya, berarti anak-anak sudah mengerti atau sudah bisa menjawab ya tentang soal-soal dari kecerdasan artifisial. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya kita masih berkaitan dengan materi kecerdasan artifisial. Kalau tadi Pak Emin sudah mengetes kemampuan kalian dalam menjawab kuis atau pertanyaan, sekarang kita lanjutkan. Nah, dampak positif AI bagi siswa dan guru. Nah, kalau untuk guru, fokus pada bimbingan. Guru dapat lebih banyak mencurahkan waktu untuk membimbing dan memberikan perhatian individual. Selanjutnya, kreativitas mengajar. AI sebagai alat bantu membuka peluang untuk metode pengajaran yang lebih inovatif. Yang ketiga, efisiensi atau evaluasi proses dan pelacakan kemajuan siswa menjadi lebih mudah dan akurat. Nah, yang tadi game yang berupa kuis itu ya, berarti tadi kuis untuk memudahkan kalian dalam pembelajaran, dalam menjawab soal-soal kuis. Jadi yang tadinya kalian menjawab soal-soalnya susah ya, menjadi lebih mudah ya. Walaupun tadi tingkat kesulitan dari kelompok ke-1 tadi menjawab dari 10 soal hanya berhasil 5, berarti karena baru pertama kali menjawab kuis ya.
Nah, lalu setelah itu dilanjutkan oleh kelompok 2, 3, dan 4 setelah memahami dan menganalisis soal, mampu menjawab semua soal yang Bapak berikan ya pada saat kalian maju tiap kelompok. Nah, itu dampak positif AI bagi guru ya, siswa dan guru. Oke, selanjutnya tantangan dan cara mengatasi ya akses teknologi. Tidak semua sekolah memiliki akses yang sama terhadap perangkat dan internet yang memadai. Solusinya program bantuan teknologi dan infrastruktur. Nah, jadi setiap sekolah itu ya pasti ada yang memiliki kendala, baik itu dari jaringan internet ya ataupun wifi dalam proses pembelajaran ya. Nah, jadi harus segera diatasi ya mengenai infrastrukturnya yang tadi misalkan ada gangguan wifi ataupun internetnya. Nah, jadi sekolah bisa memperbaiki infrastrukturnya dengan menambah daya ya wifi-nya. Jadi biar proses pembelajaran yang berkaitan dengan AI itu bisa berjalan dengan lancar dan nyaman. Nah, terus yang berikutnya pelatihan guru. Guru perlu dibekali pelatihan yang cukup agar mahir memanfaatkan AI secara efektif dalam pembelajaran, solusi atau workshop dan pelatihan berkelanjutan. Nah, jadi sebagai guru atau Bapak juga sebagai guru tetap juga selalu melakukan upgrade ya atau selalu juga belajar tentang pelatihan ataupun model-model pembelajaran. Jadi biar pembelajarannya itu tidak hanya sifatnya itu hanya misalkan ceramah, tapi juga bisa juga diberikan dalam bentuk ya permainan ataupun kuis, biar suasana pembelajaran yang ada di dalam kelas itu anak-anak merasa lebih senang dan menyenangkan ya, dan juga tidak susah dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan ya. Apalagi zaman sekarang ini kan sudah ada ya aplikasi AI ya, jadi untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan soal-soal ya, baik yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru kalian. Oke, yang berikutnya, yang ketiga, kolaborasi. Pentingnya kerjasama antar sekolah, orang tua, dan penyediaan teknologi untuk menciptakan ekosistem belajar yang optimal. Solusi kemitraan dan komunikasi aktif. Nah, jadi untuk ya pembelajaran AI ini bukan hanya terlibat hanya sekolah saja atau sekolah sama guru, tidak ya. Jadi harus ada hubungan baik jadi antara sekolah, guru, dan juga orang tua ya dalam penyediaan teknologi atau untuk aplikasi AI ini, jadi untuk memudahkan proses pembelajaran ya, dan juga terjadinya komunikasi aktif antara sekolah, guru, dan juga orang tua agar menciptakannya ekosistem belajar itu yang optimal ya, atau memenuhi dari ya materi yang ada di sekolah itu ya. Oke, berikutnya kesimpulan. AI membuka peluang baru dalam pembelajaran
PJOK, AI bukan pengganti guru, melainkan alat bantu canggih yang memperkaya pengalaman belajar siswa. Nah, PJOK yang pertama, PJOK lebih efektif. Dengan AI, pembelajaran PJOK di kelas 5 SD menjadi lebih efektif, menyenangkan, dan relevan dengan perkembangan zaman. Nah, jadi kalian dengan mempelajari PJOK atau dengan menggunakan aplikasi AI, nah kalian tadi bisa lebih mudah dalam menjawab soal-soal yang tadi sudah Bapak berikan. Nah, jadi AI itu dia bisa membantu guru dalam mengatasi masalah-masalah baik itu dari pembelajaran ataupun materi, tapi kekurangan dari AI itu dia tidak bisa membantu anak-anak yang memiliki kalau misalkan anak yang bermasalah atau anak-anak yang memiliki akhlaknya yang kurang, jadi hanya bisa diperbaiki oleh guru. Jadi AI itu hanya bisa membantu dalam menyelesaikan masalah pembelajaran guru maupun murid, tapi AI itu tidak bisa membantu dalam membantu karakter ataupun akhlak dari masing-masing siswa anak-anak. Nah, berikutnya, masa depan lebih cerdas. Mari kita sambut teknologi ini untuk menciptakan masa depan pendidikan yang lebih cerdas, sehat, dan inovatif Nah, untuk materi kita tentang kecerdasan artifisial sudah selesai. Bapak mau nanya nih untuk refleksinya tadi. Untuk materi kecerdasan artifisial ada yang susah nggak? Nggak ada. Berarti anak-anak sudah paham atau sudah mempelajari apa itu dari materi kecerdasan artifisial. Oke, baik. Sebelum Bapak mengakhiri materi kita pada pagi hari ini Bapak akan memberikan kalian soal asesmen soal asesmen. Kalau tadi kan kalian mengerjakannya secara berkelompok. Nah, sekarang Bapak akan melihat kemampuan kalian dalam mengerjakan soal asesmen secara individu individu. Oke. Bapak akan berikan soalnya dulu dari kelompok 1. Nah, oke. Anak-anak sudah terima semua soal asesmennya. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya Oke, Bapak mulai dari sekarang jangan lupa ditulis nama dan kelasnya. Oke, waktunya udah habis. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, baik dikumpulkan. Yang kelompok 1 dulu, oke, dikumpulkan ke Bapak. Ayo kelompok 1. Ayo maju ke depan, Nak. Ayo kelompok 1.
Ini udah semua kelompok 1? Udah. Oke, yang kelompok kedua maju. Boleh Jangan bersisik. udah semua kelompok kedua? Udah, oke. Kelompok ketiga maju. Oke, terima kasih Jihan. Kelompok keempat. Ini ayo kelompok keempat, ya perwakilan. Oke, udah? Ya. Baik anak-anak, sebelumnya pengen mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengerjakan soal asesmen. Ya, jadi biar Bapak melihat dari kemampuan kalian menjawab soal yang Bapak berikan. Oke, sebelum Bapak tutup, ya, Bapak sampaikan lagi untuk anak-anak, ya, gunakanlah ya aplikasi AI itu ya dengan hal-hal yang positif, ya. Jadi untuk kalian dalam pembelajaran ya di sekolah ataupun tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, jangan kalian gunakan untuk hal-hal yang negatif. Ya, itu pesan dari Bapak. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Bapak mohon kesediaannya untuk Ananda Jihan memimpin doa. Kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Terima kasih untuk Ananda Jihan yang sudah memimpin doa. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Bapak berikan materi yang berkaitan dengan AI ini berguna untuk anak-anak semua, dan anak-anak nanti bisa mengaplikasikannya ya di sekolah ataupun di kehidupan kalian sehari-hari. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.